Nah, Mas, selain itu di dalam film itu kan diceritakan juga itu ada apa namanya human trafficking ya, Iya. perdagangan manusia itu. Iya. Eh, itu apakah menggambarkan realitas yang terjadi di Papua atau gimana? Atau hanya imajinasi, Kalau saya kira sekedar imajinasi Mas film Jiwo? itu adalah satu karya fiksi ya Pak ya. Jadi saya pun kalaupun secara fiksi yang digambarkan bebas oleh seorang kreator. Jadi kalau seorang director berbicara tentang human trafficking itu tentu sudah melalui langkah-langkah tahap-tahap imajinasi, kemudian storytelling yang fiksi gitu. Cuman seperti kalau saya kira teman-teman juga udah tahu sih perdagangan manusia yang kita beberapa kali menemukan anak-anak yang ditemukan organnya hilang dan pemberitaan-pemberitaan itu tentu sudah banyak sekali yang kita lihat di sosial media, di pemberitaan banyak sekali. Nah, ini menjadi satu perhatian, menjadi satu subplot bahwa ada loh seperti ini juga beneran seperti itu. Tapi kan film ini adalah fiksi, Pak. Oh, Bebas, seorang kreator bebas menerjemahkan, memvisualkan. Saya bisa satu mungkin peristiwa. saya bisa saja mungkin nggak harus trafficking, mungkin saya bisa saja dengan robot, saya bisa saja dengan manusia super, saya bentuk Zero sebagai superhero. Itu kan namanya film fiksi seperti beberapa film yang kita tonton ya Pak ya. Bisa saja kita bikin konflik-konflik, mohon maaf misalkan ada tentang teroris, tentang apa, itu menjadi sumber cerita yang sangat bebas sekali di dunia perfilman. Ya, artinya tidak terkait dengan human trafficking dalam film itu lebih ke fiksi ya. Lebih ke fiksi. Tidak berdasarkan realitas ya. Betul sekali. Mas, gimana perkembangan gini tentang antusiasme masyarakat terhadap film ini? Menurut Mas Jiwo? Ya, untuk antusiasme penonton sangat bagus sekali. Beberapa kali banyak sekali yang request nobar ke kita, nobar nonton bareng ke kita, dan saat mereka setelah menonton film ini sendiri pun tanggapannya sangat positif sekali, baik menilai secara film secara kualifikasi, kemudian menurut ada data nggak? Berapa yang kalau untuk menonton? Gini Bapak, kalau untuk jumlah penonton itu menjadi prerogatifnya produser dan eksekutif produser untuk melihat data tersebut. Tapi dari kami yang di lapangan ini, di saat pandemi seperti ini sebagai film pertama yang tayang di masa pandemi PPKM ini Pak. Tentu informasi bahwa bioskop buka berdasarkan riset juga masih banyak yang belum tahu bahwa bioskop sudah buka. Kemudian sempat kemarin bioskop masuk harus dengan 2 kali vaksin persyaratan. Sekarang udah 1 kali vaksin sudah bisa masuk. Cuman kan vaksin ini belum semuanya vaksin. Ada yang pengen nonton tetapi belum vaksin, seperti itu. Jadi memang masa pandemi ini kita salah satu kendalanya karena iya, masih pandemi ya. Betul jadi sekali. Orang juga mungkin agak malas juga ya untuk datang ke bioskop. Meskipun tertarik misalnya iya, ya. Betul sekali. Kalau animo di luar sangat luar biasa sekali, baik tapi dari karena pandemi sosial media, benar sekali. Bahkan ada yang pengen nobar ini, aku pengen nonton terus tapi prokesnya bagaimana, itu semuanya masuk ke admin kita. Betul. Cuman ya kita sampaikan bahwa di bioskop itu prokesnya sangat ketat sekali dan steril di sana. Bioskop memiliki solusi dan upaya untuk mensterilkan tempat mereka sendiri gitu. Saya ke adik Yudas nih. Siap. Ini apa namanya? Gimana sih? Perasaan Yudas nih, ya, menjadi pemain, jadi lawan tanding dari Aisyah Akila ya, yang berperan sebagai Hilda. Itu gimana perasaanmu? Iya, kalau bicara soal perasaan, mungkin orang seperti saya yang baru itu pasti ilfil. Ada grogi? Mereka nervous? udah punya, nervous. Maksudnya ilfil lah, nggak percaya diri. Awalnya tuh nggak percaya diri. Nggak confident awalnya. Awal doang sih. Jadi lama kelamaan melalui workshop yang panjang. Nah lama kelamaan saya udah bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Iya. Ditambah lagi mereka itu merangkul. Syukurnya mereka merangkul. Mereka tidak merendahkan, mendiskriminasi saya, enggak, tapi mereka merangkul saya dan itu pun chemistry pun bisa terbangun di situ. Ada chemistry ya? Iya. Oh ya, cantik ya, Hilda. Iya, kalau cantik ya cantik, nggak mungkin ganteng.
Jangan-jangan naksir deh. Kalau naksir, Perasaan suka ada nggak? Perasaan suka terhadap kalau ini, suka sungguhan enggak. Aisyah Akila. Enggak. Kalau suka maksudnya di filmnya ya saya berusaha memunculkan ada rasa suka itu. Kalau di film. Iya. Karena Kalau di kalau ceritanya itu Ayo spoiler. iya ya. Tapi kalau di nyata soalnya saya udah sudah punya. Apa? Seandainya belum punya. Kira-kira naksir nggak nih sama? Tergantung saya tuh Aisyah. melihat dari karakter juga. Jadi kalau menurut saya ya kalau orang yang cocok pasti saya akan bilang suka. Tapi mungkin untuk nggak maksudnya untuk saat ini nggak dulu. Oh berarti masih ada peluang ini. Untuk saya ini nggak dulu, nanti mungkin bisa. Gitu kan? Bisa saja gitu kan. Nah, berarti ya goyah juga ini. Enggak, maksudnya gimana ya? Kalau bicara soal perasaan itu ya setiap orang kan pasti inilah. Kalau saya sesuai karakter, kalau karakter saya cocok pasti hati itu akan bicara ya suka tapi tidak bisa untuk memiliki, paling sekedar suka gitu. Tapi kalau untuk memiliki enggak lah. Oh iya, ya. Tapi anu kan Aisyah Akila kan cukup menggetarkan. Ya kalau ayo, cantik jujur. cantik. Cuman kalau keinginan untuk sampai memiliki enggak sih. Ada getaran nggak? Jujur loh. Jujur adek. Adek Judas. Iya kan? Dia mau ngomong dia nih. Gimana ya? Mas, boleh bantu jawab? Kalau saya kira Aisyah, Yudas, itu aduh semuanya udah kayak keluarga itu Om soalnya Om. Iya, karena waktu itu juga di saat syuting itu semuanya lagi pada galau, lagi pada pokoknya nama anak-anak Kenapa galau? milenial itu Ade juga lagi pada waktu itu Ade juga lagi Iya, putus. bagi apa ya? lagi galaunya sedih-sedihnya ya tentang hubungan mereka masing-masing. Oh, iya berarti bisa juga nih. Iya toh? Kayaknya yang paling gak galau Yudas sih kayaknya. Saya selalu happy mas. Selalu happy nih. Jadi syuting kita memang diwarnai ya namanya anak-anak muda semua. Gen Z inilah. Kesan yang paling apa namanya? Menarik dan paling menyentuh apa? Dari apa? Pas pada saat pembuatan film itu. Mungkin udah dijawab sama Mas Jiwo tadi. Kita tuh bagaikan satu keluarga. Keluarga baru yang benar-benar kekeluargaan itu terbangun di situ dan memang dijalankan dalam proses syuting itu. Jadi nggak ada yang sikut-sikutan. Pokoknya pada saat pelaksanaan syuting itu karena suasananya sudah terbangun seperti kekeluargaan, jadi kami merasa itu bukan syuting, kami merasa itu sebuah liburan sambil syuting. Jadi nggak pernah dimarahin sama Mas Jiwo ya? Hampir 90-95% nggak pernah. Yang 5%-nya itu ya mungkin misalnya kami agak lelet atau ada beberapa yang nggak sesuai, itu pun ditegur dengan cara yang baik. Ini apa dari pada saat syuting itu ya, syuting pembuatan film Zire Pendekar Ufuk Timur ini, Siap. skin mana yang paling Anda sukai itu? Si mana ya? Itu kan ada beberapa lokasi kan itu, ada Oh, iya. setting lokasi itu mana yang paling berkesan? Saya paling suka itu scene fighting. Saya bahkan pengen itu scene fighting dibanyakin. Saya dari Kenapa? kecil, Kenapa? sejak kecil saya suka apa action. Bahkan setiap nonton itu saya lebih suka nonton film action. Dan penggemarku semua yang action, apalagi yang badannya bagus, tinggi, wadih. Contohnya seperti Boyka, badannya bagus, tendangannya, pukulannya semuanya tuh keren sekali. Kalau dibanyakin nanti jadi film action. Kalau gitu ini anu Mas, apa namanya? Sinyal supaya Mas Jiwo bikin film lagi. Enggak. Nanti Judas, film action. Kalau Mas
dari sekian film ya, Iya. yang Mas Jiwo produksi kan ada beberapa itu ya. Iya. Yang anak rindu Kangen ayah rindu ibu. anak kangen ayah. Kayangan ayah rindu ibu. Ya, ayah kangen ibu ya. Kangen ayah rindu ibu. Kangen ayah Rindu ibu. rindu ibu. Iya. Dan juga beberapa film yang lain ya. Iya. Itu yang paling berkesan yang mana, Mas? Kalau untuk berkesan, saya itu tipe orang yang tidak menilai dengan wah paling berkesan yang begini. Saya tipe orang yang mengalir saja kok Pak. Jadi porsi saya saat ini menjalankan ini saya anggap itu yang menyenangkan, berkesan, dan sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadi kalau untuk paling berkesan syuting, saya kira saya dan teman-teman saya yang selalu ikut dengan saya syuting sama saya itu berkesan terus kok Pak. Dia semua berkesan ya. Iya. Sudah berapa film Mas yang sudah diproduksi? Ini film keempat Pak, yang sini. Film keempat ini yang Zeri ini ya. Jadi sebelumnya sudah ada 3 film ya. Ada 3 film. Oh ya. Rencananya apa lagi ke depan nih? Ya terus berkarya Bapak. Enggak, sudah ada nggak agenda terdekat memproduksi film lagi? Kami yang pertama mungkin kita akan fokus di promo dan penayangan kembali untuk film yang Bocah Angon dan Kangen Ayah Rindu Ibu, yang dimana harusnya tayang di target kita tayang tahun 2020, tapi kan bioskop masih waktu kan karena pandemi PSBB. Kita lagi waktu terdekat bagaimana film ini bisa ditonton, karena mohon maaf untuk film Bocah Angon ini korelasinya dengan wabah sangat erat sekali gitu. Jadi dengan Pak COVID. dengan COVID. COVID ya. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan ini wabahnya COVID, tetapi film tentang wabah yang menularnya begitu cepat itu sudah saya produksi di tahun 2018 gitu. Oh gitu. Iya. Dan di 2018 itu saya sudah membuat film tentang COVID. bukan COVID. Secara spesifik tidak menyebut virus namanya COVID, tapi tentang sebuah wabah yang mematikan lah seperti itu. Ada korelasinya ya, ada hubungannya. Ya tentu itu menjadi. Tapi cerita tentang Cahangon sendiri itu gimana? Ya Bocah Angon tentang wabah itu Pak, tentang wabah di sebuah pedesaan di kaki gunung, seperti itu. Ini produktif ya Mas Jiwo ya. Amin. Ya. Mas, ini habis berapa itu kemarin bikin film itu? Waduh. Kalau untuk nominal itu dari ekstra produser deh yang kayaknya ya. Tahu ya produser, kalau saya tinggal melaksanakan Bapak, tapi saya Kira-kira berapa? Saya kira sih lebih besar dari produksi film biasanya, karena kan di masa pandemi itu tentu prokes juga biayanya juga tinggi, untuk prokesnya saja udah tinggi. Seperti itu. Iya, itu apalagi kan ada beberapa spot ya, beberapa daerah Lokasinya yang menjadi apa itu namanya? Objek pengambilan film itu ya. Iya. Ada beberapa lokasi. Lokasi. Habis 5M? Saya kurang tahu itu Pak. Iya. Mungkin Bapak dan teman-teman nonton dulu saja, nanti bisa memperkirakan habisnya berapa. Saya sudah nonton sih. Oke, Iya, saya sudah nonton. Iya. Ya. Makanya ya saya sih sudah bisa memperkirakan kira-kira habis sekian M lah gitu kan.